Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nasiatul Fadilah, NPM 0024. Jadi di video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kita terkait dengan faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Namun sebelum kita masuk ke faktor-faktornya, saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi ABK atau anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda pada anak umumnya tanpa menunjukkan ketidakmampuan mental, fisik, dan emosinya. Oke, kita lanjut saja masuk ke faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Jadi faktor-faktor ini terjadi pada periode kehidupan anak. Yang pertama adalah sebelum kelahiran, selama proses kelahiran, dan yang terakhir adalah setelah kelahiran. Langsung saja kita masuk ke sebelum kelahiran. Jadi di sini itu ada 6 faktor. Yang pertama adalah gangguan genetika, kemudian ada infeksi kehamilan, kemudian ada usia ibu hamil atau high risk group, kemudian ada keracunan, pengguguran, dan lahir prematur. Saya yang bahas. Oke, kita masuk ke gangguan genetika atau kelainan kromosom. Biasanya terjadi pada saat pembuahan, ketika sel sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu. Jadi seorang ibu hamil itu tidak bisa memprediksi akan hal ini. Lanjut, kita masuk ke infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah parasit golongan protozoa. Biasanya pada hewan anjing, kucing, burung, dan lain sebagainya. Selain itu, bisa disebabkan oleh makanan dan penyakit. Jadi disarankan untuk ibu hamil secara berkala untuk mengecek kandungannya sehingga tidak terjadi infeksi kehamilan. Langsung saja kita masuk ke usia ibu hamil atau high risk group. Ada beberapa hal seorang ibu itu berisiko hamil. Yang pertama adalah memiliki riwayat persalinan dan kehamilan yang kurang baik. Misalkan pernah keguguran, lahir mati, lahir prematur, dan lain sebagainya. Selain itu, usia ibu hamil itu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Tinggi badan ibu hamil itu kurang dari 145 cm dan kondisi tubuh ibu hamil itu kurus atau kurang berat badannya. Selain itu, jeda antara kehamilan satu dengan kedua itu kurang dari 2 tahun. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rifai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, terutama pada fase sebelum kelahiran. Saya akan mencoba menjelaskan 3 faktor. Yang pertama adalah keracunan saat hamil, yang kedua adalah pengguguran, dan yang ketiga adalah lahir prematur. Mari kita simak video penjelasan saya berikut ini. Ya, baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada fase sebelum kelahiran. Yang pertama adalah keracunan saat hamil. Keracunan kehamilan sering disebut preeklamsia, yaitu suatu gangguan yang muncul pada masa kehamilan. Umumnya terjadi pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Keracunan saat hamil ini juga bisa mempengaruhi kondisi janin atau bayi yang nanti akan lahir. Gejala-gejala yang biasa dirasakan oleh ibu hamil saat mengalami keracunan kehamilan adalah tingginya tekanan darah, pembengkakan yang tak kunjung sembuh, dan tingginya jumlah protein di urin. Ini akan
berdampak pada anak saat nanti lahir ya, akan mengalami gangguan-gangguan terutama pada syaraf ataupun kemampuan gerak pada anak. Faktor berikutnya adalah pengguguran, gugur kandungan atau aborsi, yaitu berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Jadi gugur kandungan atau pengguguran ini dampaknya akan mengakibatkan kematian pada janin. Sementara itu, penyebab pengguguran kandungan antara lain yang pertama adalah kelainan ovum atau kelainan kromosom. Yang kedua adalah penyakit ibu, artinya adalah ini bawaan dari ibu yang mengandung, seperti infeksi akut, kelainan endokrin, trauma, kelainan kandungan, dan lain sebagainya. Penyebab pengguguran yang ketiga adalah kelainan plasenta. Yang keempat, gangguan hormonal, dan yang terakhir adalah abortus buatan atau provokatus, yang artinya adalah sengaja digugurkan. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada fase kelahiran yang selanjutnya adalah lahir prematur. Menurut Dr. Suyanto, SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Budi Kemuliaan, bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang bulan menurut masa gestasinya atau usia kehamilannya. Adapun masa gestasi normal adalah 38 sampai 40 minggu. Jadi, lahir prematur ini bisa diartikan adalah lahir sebelum masa yang seharusnya terjadi, yaitu masa gestasi. Masa gestasi normal berkisar antara 38 sampai 40 minggu. Apabila seorang ibu melahirkan bayi di bawah masa gestasi, maka itu bisa disebut sebagai lahir prematur, dan ini bisa mempengaruhi kemampuan anak dan bisa menjadi faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Nah, kesimpulannya adalah bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum masa gestasi si ibu mencapai 38 minggu. Nah, ini tadi adalah faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus, terutama pada fase sebelum kelahiran. Ya, baik, itu yang bisa saya jelaskan dari faktor penyebab anak berkebutuhan khusus fase sebelum kelahiran. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NPM 0021. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang selama proses kelahiran. Selama proses kelahiran yang membuat anak menjadi anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada proses kelahiran yang sangat lama atau anoksia, prematur, dan kekurangan oksigen. Yang kedua, kelahiran menggunakan alat bantu atau vakum. Yang ketiga adalah proses kehamilan yang terlalu lama. Proses kelahiran bayi yang terlalu lama akan mengakibatkan bayi menjadi kekurangan oksigen. Dan tanda-tanda bayi yang terlahir prematur itu sama seperti bayi yang terlahir secara normal. Bedanya hanya ketika bayi terlahir prematur itu lahirnya lebih awal daripada prediksinya atau tanggal yang sudah ditentukan oleh bidan ataupun dokter. Penyebab seorang bayi terlahir secara prematur itu disebabkan karena sang ibu dan juga sang anaknya. Kalau yang datang dari ibunya itu dikarenakan ibunya telah atau pernah melahirkan secara prematur, pernah mengalami keguguran, mempunyai penyakit, dan kandungannya terlalu lemah.
Dan yang disebabkan oleh bayi itu karena bobotnya atau berat janinnya itu kurang dari 2,5 kg, kekurangan gizi ataupun kelainan-kelainan lain. Yang kedua itu ada proses kelahiran menggunakan alat bantu. Alat bantunya itu bernamakan vakum. Vakum itu adalah suatu alat persalinan buatan dengan cara menghisap bayi bertujuan untuk mengangkat bayi atau proses kelahiran bayi lebih cepat. Yang ditakutkan dari alat tersebut, vakum tersebut, itu akan melukai pada bagian kepala atau otak dari bayi itu sendiri. Yang terakhir atau yang bagian ketiga itu ada kehamilan yang terlalu lama atau lebih dari 40 minggu. Yang ditakutkan si bayi yang berada di dalam rahim sang ibu jika terlalu lama akan mengalami gangguan seperti keracunan ketuban atau kelainan-kelainan yang lainnya. Bisa juga berakibat kematian pada sang ibu atau sang bayinya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuhu Setiono, NPM 1803050022. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor anak berkebutuhan khusus, faktor pasca natal. Yang pertama, penyakit infeksi virus, biasanya TBC. Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri Microbacterium yang dapat menyerang ke paru-paru anak. Di sini definisi anak ialah bayi setelah lahir sampai usia 18 tahun. Jika anak tersebut terserang paru-parunya, maka bisa terjadi kelainan pada fisik maupun mental pada anak tersebut. Dapat mempengaruhi pertumbuhannya ke depan tersebut. Yang kedua, kekurangan gizi. Gizi adalah merupakan unsur paling penting bagi tubuh. Di sini gizi dapat diperoleh dari ASI ataupun makanan-makanan yang lain yang dikonsumsinya. Di sini pada usia bayi saat lahir sampai sekiranya umur 6 bulan, bayi sangat membutuhkan sekali adanya gizi. Jika kekurangan gizi, maka akan terjadi penghambatan pertumbuhan yang terjadi pada anak tersebut. Yang ketiga, kecelakaan. Pada umumnya bayi terjadi kecelakaan karena adanya jatuh, tergores, mungkin tersedak, tercekik, dan sengaja menelan obat-obatan yang berserakan yang ada di sekitarnya. Kecelakaan di sini biasanya terjadi karena kelalaian dari orang dewasa yang merawatnya tersebut, karena semisal obat yang ditaruh itu sembarangan dan anak merangkak dan mengambil dan menelannya, itu bisa terjadi kecelakaan pada anak tersebut. Yang keempat ialah keracunan. Di sini disebutkan yang seperti di poin 3 tadi, menelan obat-obatan yang ada di sekitarnya yang tidak pada tempatnya. Di sini mungkin keracunan terjadi karena obat-obatan tersebut atau bahan kimia yang lainnya seperti kosmetik, cairan pembersih, lalu cairan pembasmi serangga dan lain-lain. Di sini mungkin anak yang dalam pertumbuhan kan biasanya suka mengambil barang-barang yang belum diketahuinya dan sering bisa dimakan. Di situ kalau bahan kimia tersebut dapat menjadikan anak keracunan tersebut. Sebaiknya orang dewasa di sekitarnya itu menaruh barang-barang yang seperti itu pada tempatnya yang jauh dari jangkauan anak-anak.